Ya, kita lanjutkan materi kuliah tentang kerja dan energi. Jadi hubungan kerja dan energi itu dalam kehidupan sehari-hari itu berarti upaya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai suatu tujuan itu diperlukan gaya dan melakukan suatu perpindahan. Yang kita rumuskan W sama dengan F kali S. Dapat juga dikatakan dalam pengertian fisika, jadi usaha merupakan proses suatu perubahan energi. Jadi kalau kita buat suatu simbol, W sama dengan delta E. Energi yang dimaksud ini ada beberapa jenis, yaitu energi potensial, yaitu energi yang dilakukan oleh gaya berat, berarti yang arah vertikal dengan ketinggian H, kita sebut energi potensial dengan rumus massa kali gravitasi kali ketinggian. Jadi F-nya adalah massa kali gravitasi. Jadi S-nya ini adalah ketinggiannya. Ya, jadi perumusan ini W sama dengan F kali S. Pada arah vertikal ini dianggap tidak ada gesekan dengan udara, sehingga rumusnya W sama dengan F kali S. Jika kita memperhitungkan gaya gesekan, misalkan pada arah horizontal, maka energi yang kita set W sama dengan F dikurangi gaya gesekan kali perpindahan. Jenis energi lain adalah energi kinetik yang kita rumuskan setengah mv kuadrat. Sehingga usaha juga merupakan perubahan energi mekanik. Kita perhatikan bahwa usaha adalah energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir. Jadi karena pada ketinggian tertentu, ya kalau kita definisikan energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir, maka hasilnya dalam perumusan adalah minus. Artinya memerlukan energi gitu ya. Tapi orang kadang-kadang menulisnya pada ketinggian kedua dikurangi ketinggian awal gitu ya. Sehingga kita tulis min, supaya tidak min maka yang lebih tinggi H1 dikurangi H2. Nah, ini maka perumusan usaha sama dengan perubahan energi potensial berumuskan massa kali gravitasi, ini massa benda, kali gravitasinya nilainya sekitar 9,81 konstan gitu ya. Nah, terus terjadi perubahan ketinggiannya. Kemudian usaha merupakan perubahan energi kinetik. Jadi energi kinetik itu merupakan energi yang terjadi karena gerak benda. Yang tadi energi potensial, energi yang terjadi karena kedudukan atau posisi benda. Ya, ini karena gerak benda. Jadi karena gerak benda berarti ini melibatkan suatu kecepatan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir. Jadi V2 itu kecepatan akhir,
bisa diganti VT, V1 adalah kecepatan akhir, bisa diganti V0. Sehingga rumusnya menjadi setengah M, M-nya adalah massa benda, misalkan massa mobil, ya, massa sepeda motor beserta penumpangnya, dalam kurung V2 di kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kemudian jenis energi yang ketiga tadi adalah energi mekanik. Jadi definisi energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial, sehingga dijumlahkan. Jadi usaha sama dengan perubahan energi mekanik, energi kinetik kedua ditambah energi potensial 2 dikurangi energi kinetik 1 dikurangi energi potensial 1. Jika rumusnya ini menjadi setengah MV2 kuadrat plus MGH2 dikurangi setengah MV1 kuadrat dikurangi MGH1. Ya. Jadi kita tulis bahwa usaha atau kerja sama dengan perubahan energi mekanik. Sehingga ada berapa? 3 perumusan bahwa tadi judulnya usaha dan kerja dan energi. Kerja kita simbolkan W, energi kita simbolkan E, karena jenis energi itu ada energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial. Kita simbolkan EM, EK, dan EP. Satuan usaha atau kerja atau energi ya sama tadi yaitu joule. Jadi kalau kita berapa kerja yang dilakukan, berapa usaha, berapa energi yang dihasilkan, satuannya joule. Tapi dapat juga bahwa satuan usaha itu adalah Newton meter. Jadi setara bahwa joule itu setara dengan Newton meter. Ya, Newton meter lebih sering disebut joule, disingkat J, di mana 1 joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Ya, karena rumusnya tadi bahwa W sama dengan F kali S. Sedangkan F adalah massa kali percepatan. Ya, sehingga rumusnya di sini kilogram meter kuadrat per detik kuadrat. Kemudian untuk satuan yang kecil ini 1 R itu sama dengan 10 pangkat min 7 joule, 1 feet pound sama dengan 1,355 joule, kemudian 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Kemudian ada perumusan lagi yang kita sebut daya, yaitu daya itu sama dengan W, W itu adalah kerja atau usaha dibagi waktu. Jadi W ini saya berikan tersendiri aja ya. Di sini daya jadi P sama dengan W dibagi waktu, W-nya usaha. Jadi kalau W-nya usaha berarti W-nya itu bisa sama dengan tadi perubahan energi kinetik sedangkan W sama dengan
perubahan energi potensial, perubahan energi mekanik, ya. T-nya adalah waktu, ya. Jadi apa? T-nya waktu. P-nya dengan satuan daya. Jadi P itu sama dengan daya. Satuannya watt. Jadi karena watt itu nama orang, jadi kalau memberikan satuan disingkat W atau seperti ini, W-nya besar gitu ya. Jadi dapat juga karena tadi dikatakan bahwa W itu sama dengan F kali S, hingga P sama dengan F kali S dibagi waktu. S dibagi waktu itu berdasarkan gerak lurus beraturan adalah kecepatan. Jadi bahwa daya itu sama dengan gaya kali kecepatan. Ya, jadi ini jadi daya itu berarti adalah gaya kali kecepatan. Tadi dikatakan juga ada istilah kalor ya, bahwa energi yang terjadi karena beda suhu kita sebut kalor. Dengan perumusan simbolnya bukan W tapi Q, tapi ini bisa disamakan dengan W. Ya, jadi Q sama dengan M kali kalor jenis zat. Awas, perhatikan satuannya ya. Kadang-kadang ini kilojoule, kadang-kadang ini derajat Celcius. Jadi kalau joule kilogram Kelvin, jadi suhunya adalah suhu Kelvin dengan satuan Kelvin, terkadang derajat Celcius. Ini kita identikkan dengan W, ya, nanti suatu saat di hukum termodinamika hubungan antara Q dan W tersendiri, ya. Jadi boleh juga bahwa daya, ya, jadi bahwa daya P sama dengan Q dibagi T. Ya. Tetapi Q dibagi T ini terkadang kita menulisnya, kita tulis dq per dt. Dq per dt itu tidak lain kita tulis yang menggunakan Q titik. Nah, ini persoalannya itu ya. Jadi kita menuliskannya, sebentar. Q yang di dalam, yang di atasnya ada titiknya. Misalkan, aduh.
Bentar, ini nggak kelihatan. Ini yang sering dalam beberapa buku, ya, nanti barangkali Anda bertanya-tanya, barangkali merasa belum diajarkan itu ya. Jadi kalau ada Ki titik itu sebetulnya seperti halnya daya gitu ya. Jadi asal kata dari daya, jadi dq per dt, sehingga dikatakan daya itu merupakan laju panas ya, perubahan laju panas terhadap waktu. Jadi apa ya? Ya betul, laju panas ya. Misalkan panas menjalar dari satu tempat ke tempat lain melalui biasanya melalui udara atau melalui benda konduksi ya. Sehingga sifat panas itu kemudian penjelarannya ada 3, konveksi, radiasi, jadi konveksi, radiasi, dan konduksi ya. Nanti akan diterangkan tersendiri ya di sini, yaitu tentang perpindahan kalor. Ya, jadi perpindahan kalor ini terjadi suatu laju panas, jadi daya itu bisa diterjemahkan dengan laju panas dalam hal di kalor. Ini akan dibahas di masalah kalor dan suhu dan kalor, dan dilanjutkan dengan termodinamika. Ya, sampai di sini terlebih dahulu penjelasan tentang energi. Barangkali ada pertanyaan. Ya, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada? Nggak ada, Pak.